Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sore hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami tahu anugerah-Mu untuk setiap kami. Dan biarlah sore hari ini kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, kebenaran Tuhan bagi kami melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dalam Matius 25, ayat yang pertama sampai ayat 13, tapi saya akan baca hanya beberapa ayat saja. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya lalu menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu menjadi mempelai Kristus. Kita tahu bahwa gambaran yang diberikan oleh Tuhan di Matius 25 ini sedang mengajar bagaimana pada akhir zaman nanti Tuhan akan datang dan kedatangannya itu digambarkan sebagai mempelai laki-laki. Nah, dalam kisah ini ada 5 gadis yang bijaksana dan ada 5 gadis yang bodoh. Saudara, mereka menantikan mempelai itu, tapi sampai tengah malam mempelai belum datang, lalu mereka semua tertidur. Dan tiba-tiba ada orang berseru, "Mempelai laki-laki datang." Lalu bangunlah mereka ke-10 gadis ini. Sayang, saudara, yang 5 gadis tidak mempersiapkan dirinya dengan baik. Mereka memang memiliki pelita, tapi mereka tidak memiliki cadangan minyak. Sedangkan 5 gadis yang bijaksana, mereka punya pelita dan mereka menyediakan cadangan minyak. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penantian kita akan Tuhan, kedatangannya kedua kali sebagai seorang mempelai laki-laki dan kita adalah mempelai perempuannya. Apakah kita sudah bersiap? Apakah kita berjaga-jaga? Dan apakah kita menyediakan diri kita kapanpun Tuhan akan datang? Sama seperti 5 gadis yang bijaksana ini. Mereka memiliki pelita, tapi mereka juga menyediakan cadangan minyak. Saudara, kita tahu bahwa perjalanan hidup kita ada banyak tantangan. Ketika kita menantikan Tuhan, maka kita harus siap sedia. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Entahkah pada saat kita bersiap, entahkah pada saat kita ini tidak bersiap. Saya percaya Tuhan akan datang dan saya mendorong kita semua untuk menjadi seperti 5 gadis yang bijaksana. Anda bersiap, Anda menyediakan cadangan. Cadangan artinya sesuatu yang kita prepare di dalam hidup kita, saudara. Apa itu? Sesuatu yang kita prepare kalau apa yang kita harapkan tidak terjadi, kita tetap siap. Misalnya, saudara, pada saat kita menantikan Tuhan, kita punya iman bahwa Tuhan segera datang, kita diberkati, maka kita siap. Tapi kalau keadaan tidak seperti yang kita harapkan, dalam tanda kutip seperti mempelai laki-laki tidak segera datang dan kemudian 10 gadis ini mengantuk dan tertidur. Artinya mereka tidak siap keadaannya. Dalam keadaan kita diberkati, kita siap menantikan Tuhan. Tapi kalau ternyata keadaan tidak seperti yang kita harapkan, apakah kita juga masih siap? Anda memerlukan cadangan
Cadangan itu adalah cadangan iman. Saya belajar begini. Ada banyak orang tidak memiliki cadangan. Jadi pada saat keadaan tidak seperti yang mereka harapkan, kemudian hilanglah iman mereka. Pada saat kesulitan ada, kita tidak memiliki cadangan tambahan untuk iman kita, maka kemudian kita menjadi lemah. Anda harus memiliki cadangan sikap hati untuk menerima keadaan. Itu cadangan, saudara. Kenapa? Pada saat apa yang kita harapkan terjadi, puji Tuhan. Tapi kalau apa yang kita tidak harapkan terjadi dalam hidup kita, kita tetap berharap kepada Tuhan. Contoh yang baik adalah Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Mereka memiliki cadangan yang orang-orang lain tidak punya. Yaitu apa? Cadangan iman dari sisi yang satunya. Sebagian besar orang percaya Tuhan Maha Kuasa dan Tuhan sanggup untuk menolong. Lalu mereka percaya kepada Tuhan. Tapi Sadrak, Mesakh, dan Abednego memiliki cadangan separuhnya. Yaitu sekalipun Tuhan tidak menolong, kami tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, kita perlu memiliki cadangan minyak iman kita. Kita perlu memiliki cadangan siap, artinya hati kita siap apapun yang terjadi. Ketika dia datang, kita tidak kehilangan kesempatan. 5 gadis yang bodoh ini lalu mencari cadangan, mencari minyak keluar. Sayangnya, kemudian gerbang itu ditutup. Pada saat mereka mendapatkannya, mereka kembali dan ternyata gerbang sudah ditutup. Lalu dikatakan di ayat 12, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Saudara, waktu kita berkata aku mengenal Tuhan, artinya Anda percaya sepenuh kepada Tuhan. Anda memiliki cadangan untuk keadaan darurat di mana harapan kita tidak tercapai. Apakah Anda masih percaya kepada Tuhan? Sore hari ini, mari miliki cadangan iman untuk tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Bapa yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Hamba berdoa biarlah setiap umat-Mu memiliki cadangan dalam hidup mereka, yaitu sebuah sikap, apapun yang terjadi, kami tetap percaya pada Tuhan. Kami bukan orang yang menolak Tuhan. Kapanpun Tuhan datang, kami siap sedia. Pada saat kami terjaga maupun saat kami tidur, kami tahu kami sudah siapkan sebuah cadangan dalam hidup kami, yaitu percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Terima kasih, kami bersyukur. Berkati umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara.